Shalom warga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa bersama saya, Aulia Damar Sustika dalam Taat Warta Jemaat edisi Minggu 24 Mei tahun 2020. Selamat menyaksikan. Mari dukung pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus corona COVID-19 dengan yang pertama, tetap tenang dan waspada. Yang kedua, bertekun dalam doa dan sabda. Yang ketiga, tetap tinggal di rumah. Keempat, hindari kerumunan, jaga jarak aman. Dan yang kelima, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Selama masa COVID-19, ibadah GKJ Salatiga Timur dilaksanakan secara online dalam bentuk ibadah keluarga. Untuk ibadah Hari Raya Pentakosta dan unduh-unduh yang pertama akan dilaksanakan Minggu 31 Mei tahun 2020. Tim multimedia menyediakan ibadah pada YouTube GKJ Salatiga Timur. Bagi jemaat yang kesulitan mengakses YouTube GKJ Salatiga Timur, dapat menghubungi majelis wilayah atau pepantan masing-masing. Tuhan memberkati. Atas seluruh bumi. Mari bersama bersekutu bersama pada menara doa dalam doa kesepakatan GKJ Salatiga Timur setiap hari pukul 9 malam. Mari bersama berdoa agar kita semua dapat melewati pandemi ini dan dapat berkumpul bersama dan beribadah bersama. Dalam masa libur hari kenaikan Tuhan Yesus dan Hari Raya Idul Fitri dan Pentakosta, kantor gereja libur dan akan beroperasi kembali pada tanggal 28 Mei tahun 2020. Terima kasih. Rapat pengurus Komisi Pengembangan Jemaat yang seharusnya diadakan pada bulan ini akan ditiadakan akibat dari pandemi COVID-19. Bagi anggota yang akan mengangsur ataupun meminjam, dapat langsung menghubungi komisariat pada masing-masing wilayah atau pepantan pada hari Kamis 28 Mei tahun 2020. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selama pandemi ini, banyak saudara kita yang terdampak. Mari bersama-sama untuk menolong dengan memberikan sedikit dari yang kita punya, baik uang, bahan pangan, ataupun sanitasi. Bantuan warga sekalian sangat bermanfaat bagi sesama kita. Informasi lebih lanjut ada pada informasi berikut ini. Majelis dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada tanggal 25 hingga 31 Mei tahun 2020. Kiranya dengan bertambahnya umur, bertambah juga iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekian Warta Jemaat edisi minggu ini. Selamat beribadah, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Yesus sudah bangkit. Ia sungguh hidup. Sesudah bangkit selama 40 hari, ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah.
Ia mengutus para murid-Nya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Kini Ia bertahta di surga. Mari dengan bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 15, bait yang pertama dan kedua, berhimpun semua. Ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Kita akan bernyanyi Kidung Jemaat 457 bait 6, Ya Tuhan tiap jam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudari, dalam hidup ini kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia medsos, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengubarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu. Kuatkan dan teguhkanlah kami, ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin.
Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 28 ayat 1, Ya Yesus, tolonglah. Ibu, Bapak, dan Saudara, saya undang untuk berdiri. Kita bersama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Mari kita bersama ungkapkan kesanggupan kita dengan menyanyikan Kidung Pasaman Kristen angka 3 pada ingkang kalih, Pujinen yang Maha Kuwasa. Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan bersama menerima sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa untuk menerima firman dengan menyanyikan Kidung Jemaat 59, Bersabdalah Tuhan. Bacaan yang hendak kita perhatikan sebagai dasar firman di pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14 yang demikian. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem.
Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang hendak kita perhatikan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mulai bacaan kita akan dituntun dengan tema nafas hidup. Ibu, Bapak, dan Saudara, apakah Anda masih bernafas saat ini? Tentu. Tetapi pertanyaannya, apakah nafas yang kita miliki ini hanya sekedar nafas biologis? Ataukah di dalamnya ada dimensi kehidupan kekal? Hari ini kita diingatkan bahwa ada dimensi kehidupan kekal yang mesti kita hidupi, karena hidup ini bukan sekedar aktivitas biologis, namun juga aktivitas batiniah atau spiritual. Hal ini mengingatkan kita pada peristiwa penciptaan manusia dan sekaligus realitas hidup kita. Tubuh manusia yang dari debu tanah ini bisa hidup karena hembusan nafas hidup dari Tuhan. Ketika nafas hidup itu diambil kembali oleh Sang Khalik, maka yang tertinggal hanyalah raga yang terbujur kaku, tak bernyawa. Ibu, Bapak, dan Saudara, aktivitas batiniah atau spiritual mesti mendapatkan porsi yang memadai dalam hidup ini, agar manusia dapat menjalani hidup yang sesungguhnya, hidup yang terhubung dengan Sang Khalik, terhubung dengan Yesus Kristus yang telah diutus oleh Sang Khalik untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi, betapapun hidup kita dipenuhi dengan kesibukan yang luar biasa, termasuk di dalam kesibukan di dunia maya, disertai tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup yang begitu kompleks, namun marilah kita menghidupi doa dengan sungguh-sungguh, karena doa adalah nafas hidup kita. Doa adalah kekuatan yang menopang kita untuk bisa menjalani hidup secara lebih bermakna. Doa merupakan oase atau sumber air yang tidak pernah kering, yang akan terus menyegarkan hidup kita. Meski ada banyak tantangan yang menjadikan kita kecewa, sakit hati, dan marah, namun doa menjadikan kita dipulihkan Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara, hidup dan pelayanan kita pun akan senantiasa disegarkan oleh Tuhan melalui relasi hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Imbal, seorang penulis buku The Emerging Church, menulis, berdoa itu seperti bernafas, hal vital untuk mendukung hidup kita dan membuat kita tumbuh dan sehat. Namun mari kita perhatikan, gimana kenyataannya? Kadang doa menjadi rutinitas yang kering, hampa, dan hanya sekedar kata-kata yang meluncur dari mulut ataupun dalam batin kita. Pertanyaannya,
Lalu apa yang harus kita lakukan? Bacaan Alkitab kita hari ini mengajak kita agar kita kreatif dan inovatif dalam berdoa. Sehingga kehidupan doa kita senantiasa segar dan membuat kita bergairah di dalam melakukannya. Ada pokok-pokok yang hendak kita perhatikan. Yang pertama, kita diajak untuk berdoa dalam bentuk lantunan puji-pujian, seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Di sini kita sadar bahwa doa bukan sekedar rangkaian kata-kata permohonan. Doa adalah ungkapan relasi kita dengan Allah. Di dalam doa kita bisa memuji-muji Allah seperti yang dilakukan oleh sang pemazmur. Ia memuji-muji kemenangan Allah yang dahsyat. Dia juga mengungkapkan hasil perenungannya yang mendalam atas karya pemulihan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan umatnya. Ia menemukan bahwa orang fasik akan binasa, namun orang benar akan bersuka cita, beria-ria dan bergembira di hadapan Allah, bahwa Tuhan selalu memberi pertolongan dan perlindungan bagi yang membutuhkan, bahwa Allah mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Oleh karena itu, pemazmur mengajak umat untuk mengakui kekuasaan dan kemegahan Allah. Melalui mazmur tersebut, kita melihat bahwa doa dalam bentuk pujian tidak hanya berlaku secara personal, tetapi juga berimbas secara komunal atau bersama-sama. Bahkan kita bisa memperhatikan di situ bahwa doa itu memberi dampak yang signifikan bagi banyak orang. Itu yang pertama. Kita diajak untuk berdoa dalam bentuk lantunan puji-pujian. Lalu yang kedua, kita diajak untuk membiasakan diri berdoa dalam pergumulan bersama. Hal ini seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, seperti yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul, dan juga kalau kita rangkai dalam 1 Petrus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6-14, kita melihat bagaimana para murid Yesus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Di ayat nas kita tadi. Secara sosiologis, para murid bersama Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus berdoa bersama karena kebutuhan yang sama untuk mencari kekuatan setelah peristiwa berat dan besar yang bertubi-tubi mereka alami. Mereka saat itu juga ingin tahu dengan gamblang apa yang sebetulnya telah terjadi. Semua itu mereka cari dengan cara berdoa. Oke, yang kedua, kita diajak untuk membiasakan diri berdoa dalam pergumulan bersama. Lalu yang ketiga, kita diajak untuk berdoa dengan pola seperti yang Yesus lakukan. Di dalam doa Yesus itu kita melihat ada dialog pribadi terkait dengan identitas diri dan relasi dengan Tuhan, dengan Bapanya. Juga ada dialog terkait dengan relasi antara Bapa, Yesus, para pengikut. Oleh karena itu mari kita juga menjadikan doa kita sebagai dialog personal pribadi kita dengan Tuhan. Juga dialog yang terkait dengan identitas diri, serta hubungan kita dengan Tuhan dan dengan orang-orang yang Tuhan percayakan atau titipkan kepada kita. Bagian ketiga, kita diajak untuk berdoa dengan pola seperti yang Yesus lakukan. Dari tiga bagian ini mari kita tarik dalam situasi kondisi dunia, bangsa Indonesia, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan daerah-daerah lain yang sedang bergumul dengan pandemi virus corona. Tentu tiga bagian ini menjadi bagian penting. Bagaimana kita terus berdoa dengan lantunan puji-pujian, ungkapkan syukur kita bahwa Tuhan masih terus menyatakan pemeliharaannya, Tuhan terus memberi hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah,
kepada tenaga medis, sukarelawan, aparat keamanan, bahkan juga tenaga-tenaga profesional dalam bidang-bidang tertentu. Tapi juga mari kita perhatikan bagian yang kedua tadi, membiasakan diri berdoa dalam pergumulan bersama. Hingga di gereja kita diingatkan ada doa kesepakatan lintas iman setiap hari jam 12 siang. Atau doa kesepakatan bersama GKJ Salatiga Timur dan BKGS setiap hari pukul 21 malam. Tentu bagian-bagian kita untuk lalu mewujudkan, membiasakan diri berdoa dalam pergumulan bersama itu. Kita sedang bergumul bersama. Tapi juga bagian yang ketiga tadi, bagaimana kita berdoa seperti pola yang diwujudkan oleh Tuhan Yesus. Yakini penuh bahwa Allah itu Bapa kita, yang penuh kuasa, penuh kehendak yang terbaik. Bagian kita untuk terus berdialog, mendialogkan apa yang menjadi harapan, pergumulan, kebutuhan kita. Bahkan juga membawa saudara-saudara kita yang sedang bergumul, yang terdampak pandemi virus corona ini. Jika untuk itu mari kita renungkan. Marilah kita berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalani doa sebagai nafas hidup. Jangan jemu-jemu untuk terus menjalani dan mengembangkan kehidupan doa kita. Dengan demikian, kita akan dimampukan untuk mengejawantahkan hidup yang sesungguhnya. Karena nafas hidup dari Tuhan yang ada di dalam diri kita selalu terhubung dengan Sang Pemberi nafas hidup itu. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita lewat pujian dalam Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang akan mendasari kita dalam mengaturkan persembahan akan kita baca dari Mazmur 68 ayat yang keempat. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Dalam kita mengumpulkan persembahan,
Kita iringi dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Pasamuan Kristen 188 ayat 1, Asung Pi Sungsung. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan menghaturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah salah satu tanda syukur dan setia kami kepadamu. Tuhan, terimalah dan berkati sehingga pemanfaatan persembahan ini hanya untuk proses pemeliharaan dan menyaksikan karya keselamatanmu melalui GKJ Salatiga Timur. Majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan berkati, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persembahan ini kami haturkan. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita satukan hati dalam doa syukur, syafaat, dan kita akhiri bersama nanti dengan mengucapkan doa Bapa kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu yang meneguhkan kami untuk terus bertekun dalam doa sebagai wujud nafas hidup. Saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan, berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia, terkhusus bangsa Indonesia yang sedang bergumul dengan pandemi virus corona. Tuhan rahmati dan restui pemerintah dan jajarannya dari pusat hingga daerah, aparat keamanan TNI dan Polri, tenaga medis, dokter dan perawat, para sukarelawan, para peneliti yang berjuang untuk menemukan antivirus corona, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat, agar kami bersatu hati dalam niat dan tekad untuk bersama menghadapi pandemi virus corona. Berkati saudara-saudari kami yang terdampak pandemi virus corona, baik sebagai yang positif virus corona, pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, orang tanpa gejala, orang dalam risiko, dan saudara-saudari kami yang terdampak pandemi virus corona dalam bidang ekonomi, agar mereka terus percaya dan berpengharapan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera dan sukacita, serta kecukupan berkat, baik jasmani maupun rohani. Berkati pula gereja-Mu, terkhusus GKJ Salatiga Timur, dalam mewujudkan pemeliharaan iman melalui ibadah harian keluarga, sekolah minggu, ibadah minggu keluarga, dan kesaksian diakonia melalui lumbung GKJ Salatiga Timur. Agar dengan wujud-wujud pemeliharaan tersebut, iman, pengharapan, kasih dan syukur umat semakin teguh dan nyata, serta dengan kesaksian diakonia itu, umat dan saudara-saudari kami yang membutuhkan dapat terpenuhi kebutuhannya. Berkati anggota majelis, anggota komisi, anggota panitia dan tim untuk terus mampu memerankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan organisasi gereja, serta pengembalaan kepada umat. Demikian pula umat-Mu, anak-anak sampai adiuswa, serta saudara-saudari kami yang berada di tempat-tempat lain dengan segala pergumulan, harapan, dan kebutuhan hidupnya. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan,
kesuksesan, berkat jasmani dan rohani. Dan dengan berkat-Mu itu, kami semakin bertekun untuk saling mendoakan dan mendorong di dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Inilah ya Tuhan ungkapan isi hati kami, doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, dunia ini penuh dengan tatanan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari Ibu, Bapak, dan Saudara arahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera mengkuduskan saudara, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kita adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Mari kita akhiri ibadah Minggu Paskah ke-7 ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 440, bait yang pertama, Di Badai Topan Dunia. Di
Pujilah Tuhan.